Ragam kekayaan alam di bumi pertiwi merupakan potensi besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara mandiri yang makmur dengan kekuatan ekonomi yang besar. Hal ini pun menjadi sorotan dari pemerintah pusat yang mulai menyiapkan langkah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan kedaulatan pangan yang baik. Dan tak hanya itu, pemerintah bahkan menargetkan Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia pada 2045 ke depannya. Dan untuk mencapai hal tersebut, beberapa perangkat pemerintahan pun dikerahkan. Salah satunya adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Balai Besar Karantina Pertanian. Nah, lantas sejauh apa sih keterlibatan dari Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ini untuk mewujudkan swasembada pangan? Kemudian juga apa saja strategi yang akan diterapkan? Untuk mengetahui jawabannya, saat ini saya akan berbincang langsung dengan Pak Hasrul yang merupakan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Ya, selamat siang Pak Hasrul. Selamat siang. Ya Pak, mohon minta waktunya sebentar ya. Iya. Pak, ingin bertanya, apa saja sih sebenarnya kewenangan dan juga tugas pokok dari Balai Besar Karantina Pertanian ini? Iya, fungsi karantina itu sebenarnya cegah tangkal. Cegah tangkal organisme pengganggu tumbuhan dan hama penyakit hewan. Nah, kalau kewenangannya adalah menyelenggarakan perkarantinaan. Kalau di istilah kami itu 8P, mulai dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penolakan, sampai dengan pembebasan. Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk melindungi negeri ini dari segala ancaman bentuk. Termasuk di dalamnya yang sekarang lagi tren itu bioteroris. Kemudian GMO, produk rekayasa genetik. Kemudian keamanan pakan, keamanan pangan, supaya semua produk-produk yang diimpor itu bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat dan juga keamanan pangannya terjamin, seperti itu. Nah, kira-kira mengapa Pak bisa dijelaskan perlu adanya karantina? Begini, pada saat sekarang ini di globalisasi yang terjadi saat ini itu kita perlu sesuatu yang yang lebih mencermati semua produk-produk pertanian khususnya ya yang masuk ke Indonesia. Karena kita tahu bahwa tidak semua produk yang masuk itu aman. Nah, kita kan harus menjaga produk pangan kita sehingga ketahanan pangan kita bisa tetap terjamin. Karena setiap penyakit yang masuk itu bisa mengganggu sistem pertanian, keberlanjutan sistem pertanian, termasuk akan mengganggu produktivitas. Dari sisi yang lain, kesehatan manusia juga akan terganggu. Misalkan seperti AI kemarin pernah terjadi kan, itu kan mengganggu kesehatan manusia. Begitu juga PMK, kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Maka kenapa perlu karantina? Memang perlu, karena kita mau menjaga seluruh sumber daya yang ada di Indonesia. Karena terus terang saja kita punya kekayaan sumber daya itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Brasil. Oleh karena itu kita harapkan bahwa sumber daya ini harus kita jaga baik, sehingga ketahanan pangan pun akan bisa kita jamin. Karena itulah semua menjadi potensi besar nanti di kemudian hari. Jangan kita meninggalkan anak cucu kita dengan sumber daya yang sudah semakin berkurang seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak. Iya. Nah Pak, ini kan sebagai salah satu balai karantina, berarti di tempat ini juga akan menjadi pintu masuk utama jalur domestik maupun internasional Pak. Bisa dijelaskan nggak bagaimana sih situasi lalu lintas karantina di sini? Iya, betul. Bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu salah satu pintu pemasukan yang terbesar di Indonesia. Jumlah importasi yang masuk ke Indonesia 40% lebih itu masuk melalui Tanjung Priok, belum yang lainnya lagi. Nah, dari keseluruhan semua kontainer-kontainer yang wajib periksa itu setiap tahunnya kita bisa sampai kurang lebih 100.000 kontainer yang harus kita lakukan pemeriksaan di Tanjung Priok ini. Artinya apa? Setiap tahun itu akan terus bergerak. Nah, untuk tahun 2020 sampai 2021 saja, itu kita meningkat setiap tahunnya 5,5%. Itu cukup besar. Tapi jangan lupa bahwa potensi pemasukan yang besar itu juga punya potensi risiko yang besar. Karena penyakit itu pun akan semakin beragam. Oleh karena itu, dituntutlah petugas-petugas karantina itu lebih handal. Nah, sayangnya
jumlah yang masuk dengan jumlah pegawai ini tidak selaras, karena pegawai yang ada di Tanjung Priok dan petugas karantina itu sangat terbatas. Tadi kan disebutkan bahwa ternyata lalu lintas di sini sangat padat, Pak. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan fasilitas, Pak? Apakah ada fasilitas-fasilitas penunjang yang tersedia di sini, dan apakah balai karantina di sini itu menerapkan digitalisasi penggunaan teknologi seperti itu? Iya, kalau sarana kita sekarang ini sudah cukup memadai, walaupun memang belum maksimal. Tentunya kita ke depan kita berharap bahwa nanti ada perubahan-perubahan lagi buat kita, karena itu ada strategi kita. Nah, untuk digitalisasi itu sudah menjadi hal yang mutlak harus dilakukan, karena kalau kita terlambat. Misalkan kita punya Prioklik itu adalah layanan untuk masyarakat. Kemudian ada namanya Prioknet, itu juga kita lakukan. Terus ada Ki2R, Dropbox, kita itu 24 jam kita melayani orang, memasukkan semua dokumen-dokumen persyaratannya, kemudian kita melakukan tindak karantina. Jadi semua model-model yang kita bisa jadikan sebagai cara untuk mempermudah semua pelayanan dengan frekuensi yang tinggi, dengan jumlah petugas yang sedikit, tentunya kita harapkan bahwa ini jangan sampai menjadi hambatan. Kita pengen bahwa semua pelayanan karantina itu akan semakin bagus, kemudian juga dari resiko kita bisa minimalisir, sehingga nanti semua bisa berjalan seirama. Seperti itu. Bisa diceritakan, Pak, sejak kapan sih digitalisasi ini ada? Tadi kan disebutkan ada sekitar 4 ya, Pak ya? Iya. Produk-produk teknologi ini yang ada di Balai Karantina. Kita itu sudah mulai dari sejak tahun 2000-an sebenarnya, tapi di Tanjung Priok sendiri itu kalau nggak salah tahun 2010 itu kita bahkan Prioklik itu masuk dalam salah satu digitalisasi yang terbaik di Indonesia. Itu masuk dalam 10 besar Prioklik dalam pelayanan kami. Oleh karena itu kami patutlah juga berbangga sedikit bahwa sistem yang kita bangun ini sebenarnya dalam rangka untuk mempermudah semuanya. Tapi ingat bahwa risiko tetap ada. Nah, itu yang kita tetap harus lakukan, jaga. Oleh karena itu ke depan kita akan terus menciptakan inovasi-inovasi baru, dan kita harapkan bahwa semua pelayanan-pelayanan di kita itu pelayanan-pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Baik, Pak Hasrul, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, karena setelah ini kita akan membahas mengenai alur pelayanan di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Tetaplah bersama kami. Pelabuhan Tanjung Priok adalah salah satu dari 14 pelabuhan yang ditetapkan sebagai target Stranas PK-KPK tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Dari 14 pelabuhan yang ditetapkan, itu alhamdulillah sudah ada 11 pelabuhan single submission untuk impor, dan itu sudah operasional, dan sisa waktu sampai akhir tahun 2022 ini kita sedang menyelesaikan untuk target 4 pelabuhan untuk single submission untuk ekspor. Tujuan yang utama ini adalah untuk optimalisasi efisiensi dan efektivitas, kemudian mereduksi duplikasi dan repetisi, kolaborasi sistem layanan di border, juga meningkatkan transparansi layanan publik. Nah, dasar hukum dari kegiatan ini adalah Permentan 12 tahun 2015 tentang tindakan karantina hewan dan tumbuhan terhadap pemasukan hewan pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina di tempat pemeriksaan karantina yang risiko rendah kurang dari 1 hari, kemudian yang risiko sedang diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 hari, dan risiko tinggi kurang dari 21 hari. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Valerie Budianto, dan baru saja kita dengarkan pernyataan dari Kepala Badan Karantina Pertanian. Dan saat ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan ya Pak, bersama dengan Pak Hasrul. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai digitalisasi Pak. Ya. Apakah transformasi dari digitalisasi ini sudah berjalan dengan ideal? Kalau digitalisasi yang kita lakukan di BPKP Tanjung Priok, khususnya untuk penanganan lalu lintas media pembawa yang masuk di Pelabuhan Tanjung Priok itu, kita saat ini sudah berusaha untuk memaksimalkan. Namun demikian, kita masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki di tahun-tahun akan datang. Salah satu digitalisasi yang kita gunakan saat ini adalah Prioklik, kemudian ada Dropbox, Ki2R, Quarantine, Respon, kemudian ada lagi namanya Prioknet.
Itu semua dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan di Tanjung Priok. Kenapa itu kita harus lakukan? Karena kita tahu bahwa di Tanjung Priok ini menjadi pusat lalu lintas semua media pembawa, baik impor, ekspor, atau area. Oleh karena itu, maka kita berupaya untuk memaksimalkan pelayanan yang ada kita. Perlu kalian tahu juga bahwa di karantina itu bukan hanya memeriksa barang, tapi bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap media pembawa dalam hal ini barang untuk mengetahui apakah barang-barang tersebut itu mengandung hama penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan. Karena itu semuanya merupakan ancaman yang serius buat kita, terutama untuk masa depan dan untuk ketahanan pangan kita sendiri. Oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat untuk masyarakat, supaya ketika sampai di konsumen itu benar-benar sudah dalam keadaan yang baik dan bisa dikonsumsi. Baik Pak, kemarin ini juga sempat beredar isu mengenai lamanya proses pemeriksaan karantina di sini. Jadi saya penasaran Pak, sebenarnya tuh bagaimana sih Pak alur pemeriksaannya, dan juga kira-kira berapa lama waktu yang ideal agar memang barang-barang yang diperiksa di sini dapat dipastikan optimal, kemudian juga bebas dari ancaman penyakit? Oke, kalau untuk lama tidaknya pemeriksaan karantina itu sebenarnya sangat ditentukan dengan banyak hal. Salah satunya adalah ketika kita harus melakukan perlakuan. Itu kita membutuhkan waktu. Perlu diingat bahwa karantina itu bukan hanya memeriksa barangnya saja, tapi kita harus memastikan bahwa hama penyakit hewan, organisme pengganggu tumbuhan, dan ancaman lain seperti GMO, bioteroris, dan lain-lain, itu kita pastikan itu semua tidak ada. Oleh karena itu kita kadang-kadang kalau kita mau mengatakan bahwa karantina itu kita batasi dengan waktu, itu juga nggak harus seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kita sudah menandatangani yang namanya SLA, Service Level Agreement, di mana kita punya waktu untuk komoditas-komoditas pertanian yang low risk itu cuma 1 hari. Kemudian untuk yang medium risk itu 1 sampai 3 hari. Kalau untuk yang high risk itu 14 hari. Itu perlu waktu semua. Nah, yang paling sering terjadi adalah ketika kita akan melakukan perlakuan. Kemudian ada juga yang barangnya sudah tiba tapi tidak dilaporkan ke kantor sehingga terjadi perlambatan. Ada juga karena persyaratannya belum lengkap. Nah, ketika persyaratan itu tidak lengkap, maka kita memberikan waktu lagi 2 hari untuk melengkapi. Nah, bila kemudian setelah 2 hari tidak bisa dilengkapi, maka ada tindakan lain yang kita akan lakukan. Misalkan kita bisa saja menolak barang itu, menolak untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Nah, kalau yang lain lagi, kalau memang sudah tidak bisa kita tolak, ya terpaksa kita musnahkan. Seperti itu, dan seterusnya. Kalau ternyata setelah 2 hari mereka bisa melengkapi semua persyaratan-persyaratan itu, maka kita melakukan tindakan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa semua komoditas-komoditas ini aman. Lalu kita bebaskan. Jadi seperti itu. Jadi proses karantina itu sebenarnya nggak lama. Kita punya masa mulai dari permajuan permohonan. Habis itu kita melakukan pemeriksaan administrasi, kelengkapan dokumen, persyaratan. Habis itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu pemeriksaan seperti yang dilihat di sini, kita melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu ada laboratorium. Kalau semua itu sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya kita akan bebaskan. Jadi kita selalu berupaya seperti itu. Nah, kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan pengen selalu cepat. Tapi persyaratan itu kita tidak penuhi, itu juga kita tidak akan lakukan. Karena ketika berbicara karantina itu adalah berbicara tentang kaidah-kaidah ilmiah. Jadi harus jelas bahwa ini semua dalam kondisi yang baik dan dikonsumsi oleh masyarakat juga dengan baik dan sehat. Karena penyakit-penyakit yang ada di karantina itu pada umumnya bisa berdampak kepada perekonomian, bisa berdampak kepada manusia sendiri. Misalkan penyakit PMK, avian influenza, ASF, dan lain-lain. Seperti itu. Berarti banyak dong Pak yang memang harus dipertimbangkan faktor-faktornya agar memang produk-produk ini dapat lolos dari karantina ini. Nah Pak, kemudian apa saja sih syarat-syarat agar suatu produk ini bisa masuk ke Indonesia? Dan apabila memang tidak memenuhi syarat Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah dimusnahkan yang seperti Bapak bilang tadi? Iya.
persyaratan yang dipersyaratkan setiap pemasukan komoditas itu yang pasti bahwa untuk produk karantina hewan itu harus disertai dengan health certificate atau HC disebutnya. Untuk karantina tumbuhan itu harus disiapkan adalah persyaratannya phytosanitary certificate. Ada juga beberapa dokumen lain yang diperlukan, misalkan rekomendasi terutama untuk pemasukan beberapa komoditas yang memang diperlukan. Kemudian untuk karantina tumbuhan biasanya keamanan pangannya. Itu persyaratan itu semua. Itu dokumen ada semua itu dan itu harus masuk. Sebenarnya dokumen-dokumen itu nanti akan di-upload ke PPK online. Jadi PPK online itu terus masuk ke INSW. Jadi seperti itu. Jadi semua komoditas-komoditas itu memang setelah mulai pemeriksaan administrasi melalui sistem, kalau sudah selesai itu baru lanjut ke pemeriksaan fisik. Jadi seperti itu sebenarnya kalau pemeriksaan. Jadi persyaratan-persyaratan itu menjadi persyaratan yang mutlak. Kalau tidak ada, maka seperti saya jelaskan tadi, kalau dia tidak ada dokumennya, maka kita akan tahan dulu. Kita memberikan kesempatan berapa lama untuk melengkapi. Kalau tidak lengkap, kita tolak kembali ke luar negeri atau kita bisa katakan reekspor. Kalau itu pun tidak bisa, maka dengan terpaksa kita lakukan pemusnahan. Nah ini sering juga terjadi, kita melakukan pemusnahan, kita juga sering menolak beberapa komoditas yang ada di Tanjung Priok itu kan ada juga yang kita tolak, ada juga yang kita musnahkan, seperti itu. Baik, seru sekali perbincangan kita hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Kebetulan saya dengan Widi dari PT Arta Global Sukses, saya sudah lama menggunakan jasa karantina ya. Dan dalam jangka waktu itu sampai sekarang banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama perbaikannya. Sekarang yang terakhir ini kita gunakan itu sistem Priok Klik ya. Nah itu sistemnya itu sudah sangat membantu sekali dalam pengajuan dokumen import kami. Karena kan sebagian besar dokumen pemasukan kami kan import. Nah itu kan diperlukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik di lapangan juga yang harus komprehensif sehingga jadi cepet gitu proses di lapangannya. Dan sampai saat ini sudah jauh sekali perubahannya, sangat membantu kami gitu. Paling tidak bisa dipertahankan ya kondisi yang sekarang, dan yang paling kami harapkan ya otomatis lebih baik gitulah, pelayanannya lebih cepat, komunikasinya lebih lancar, karena selain Priok Klik itu di karantina Tanjung Priok ini juga ada quick quarantine system itu, respon. Nah itu yang juga membantu kita jika ada masalah, biasanya kita bisa langsung kontak para petugasnya, jadi cepat terselesaikan gitu masalahnya. Gitu. Pak Hasrul, tadi kita sudah sama-sama dengarkan tanggapan dari pihak swasta mengenai betapa primanya pelayanan di Balai Karantina Tanjung Priok ini, Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Kita di Tanjung Priok punya beberapa sistem untuk mengukur tingkat kepuasan bagi pelanggan kita yang ada di Tanjung Priok. Ada Dumas, kemudian ada C3 yang kita gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada IKM untuk mengukur standar pelayanan yang ada kita. Selain itu, kami selalu membangun komunikasi yang baik antara kawan-kawan yang ada di BPKP Tanjung Priok dan pengguna jasa kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita sering melakukan pertemuan yang bersifatnya dialog untuk mendengarkan langsung. Karena keluhan-keluhan itu akan lebih bagus ketika kita bertemu langsung, bertatap muka. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti itu kita akan banyak mendapat masukan dari mereka apa saja yang menjadi kekurangan kita. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita belum pernah mendapatkan ada keluhan lain selain kalau kebetulan ada barang yang mau dipercepat justru, bukan diperlambat, malah mau dipercepat. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa kita akan selalu mencari cara untuk bagaimana komunikasi berjalan, karena tugas-tugas yang ada di karantina itu akan bisa berjalan dengan baik kalau ada keterlibatan pihak lain, termasuk pengguna jasa dalam hal ini. Seperti itu. Apa yang menjadi catatan penting bagi Bapak? Catatan penting saya bahwa ke depan kita berharap bahwa karantina itu bisa betul-betul bekerja sesuai dengan marwahnya. Karantina itu adalah cegah tangkal. Karantina itu alat pertahanan. Karantina itu menjadi
salah satu instrumen pertanian yang ada di Republik ini. Jadi menjadi satu kesatuan untuk melindungi ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan harus selalu bisa kita jaga agar kita betul-betul berdaulat pangan, seperti itu. Lalu Pak, mengenai harapan ke depannya khususnya Pak untuk Balai Karantina yang di Tanjung Priok ini Pak? Kita akan terus melakukan penyempurnaan, mendekati yang sempurna. Tentunya kita harapkan seperti itu. Beberapa bagian penting yang kita harus perbaiki, misalkan kita berupaya untuk memperbaiki sistem SOP, kemudian kita juga akan memperbaiki atau memodernisasi semua alat-alat kita yang kita anggap masih bisa lebih cepat lagi dengan pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat yang begitu. Kemudian harapan kita bahwa karantina pertanian Tanjung Priok menjadi etalase karantina pertanian Indonesia, seperti itu. Untuk tahapan-tahapan, langkah-langkah dan rencana ke depannya Pak, rencana jangka pendek, jangka panjang, kira-kira bisa diuraikan Pak? Untuk jangka pendeknya, kita melakukan pembinaan kepada staf kami. Jadi pegawai-pegawai di karantina Priok itu kita bekali dengan skill, karena SDM itu sangat penting. Nah kemudian secara jangka pendek dan jangka menengah juga kita melakukan atau melengkapi semua peralatan-peralatan yang diperlukan. Misalkan kita berharap bahwa nanti kita punya alat khusus untuk melakukan pemusnahan langsung ketika kapalnya itu sandar, kita bisa mendapatkan hasil bahwa di dalam kapal itu ternyata ada sampah-sampah yang bisa punya potensi untuk membawa penyakit, itu kita langsung musnahkan di situ. Kemudian peralatan-peralatan lain, nah itu jangka. Nah kita harapkan bahwa ke depan karantina pertanian yang ada di Tanjung Priok ini betul-betul bisa bekerja, bisa menjadi contoh yang terbaik buat semua instansi yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Baik, terima kasih banyak Pak Hasrul atas waktunya. Pemirsa, aktivitas yang dilakukan di Balai Karantina Tanjung Priok ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan swasembada pangan yang baik. Diharapkan melalui setiap aktivitas yang dilakukan di sini dapat menciptakan Indonesia sebagai negara dengan kedaulatan pangan yang baik, bahkan bisa menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ke depannya.